wabarakatuh. Nama saya Dia Ayu Rahmawati dari kelas Biologi B semester 4. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait tugas mata kuliah Zoologi Vertebrata. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang akan saya wawancarai, namanya yaitu Anas Rul. Oh ya, sebagaimana kita tahu, Desa Cikarang ini kan terkenal dengan airnya yang sangat melimpah dan juga jernih. Jika saya lihat juga, sebagian besar masyarakat desa di sini banyak yang memelihara ikan, khususnya ikan nila. Nah, kenapa sih sebagian besar masyarakat di sini lebih memilih untuk membudidayakan ikan nila dibanding dengan ikan jenis lain? Iya, yang pertama itu karena air ya. Jadi Cikarang itu kenapa membudidaya ikan itu karena awalnya airnya banyak gitu. Jadi gimana cara memanfaatkan air di samping pertanian atau yang lain ternyata bisa dimanfaatkan untuk ikan. Awalnya itu punya lahan, oh ini nih lumayan nih berpotensi buat ikan, buat senang-senangan, udaranya sejuk, ini seneng nih lihat ikan gitu. Jadi pada awalnya sendiri bukan untuk produksi, tapi untuk enak nih kayaknya duduk depan rumah ada kolam ikan. Tadi kan dikatakan bahwa salah satu alasan warga masyarakat memelihara ikan karena air di sini melimpah. Nah, airnya dari mana sih? Apakah mereka punya sumber mata air tersendiri, misalkan sumur atau sebagainya gitu? Ya, untuk di Cikarang sendiri nggak mungkin ya kalau dari kolam sumber mata air. Maksudnya gini, nggak mungkin kalau punya kolam sendiri itu pakai air sumber sendiri, eman-eman masih aja buat mandi daripada buat pakai kolam gitu. Yang jelas kalau di Cikarang itu ada 2 sumber mata air. Yang pertama ada di Telaga, yang kedua adalah di Pejaten, satu lagi yang ketiga adalah di Blok 2 di lupa ya namanya, di Tonjong. Nah, sedangkan saya nyebutin 2 itu karena di Tonjong itu udah dijual ke PDAM. Nah, itu yang montoya yang ada di sumber itu ya ini dari Cikarang ini sumber mata air, jadi itu jual ke PDAM. Lalu ikan-ikan ini dibudidayakan untuk apa sih? Untuk dikonsumsi sendiri kah atau dijual kembali? Yang jelas yang pertama kan saya udah bilang itu awalnya kan untuk senang aja, untuk iseng, ada air nih kasih ikan untuk hiburan. Tapi di samping untuk hiburan juga bisa untuk konsumsi. Contoh, malas ke warung, ambil aja ikan di depan. Kayak saya sendiri sering misal mager ke warung, atau misalnya warungnya lagi tutup atau bulan puasa, pada malas lah keluar, intinya ambil aja ikan dari depan. Yang pertama itu. Yang kedua, misal ada tamu, gak usah kita dadakan nyari kue, udah aja tamunya suruh mancing sendiri, bakar sendiri, kan kayak gitu. Yang ketiga sendiri ya bisa untuk dijual, tapi jarang sekali sih, kecuali emang misal kolamnya kotor atau mau dipakai buat apa baru dijual. Tapi ada juga sih yang sengaja iseng buat produksi, tapi tentunya bukan yang depan kolam rumah seperti ini. Nanti kan udah jelas cuma buat hiasan, itu enggak buat dijual gitu. Budidayanya sendiri biasanya masyarakat di sini memberi makan ikan itu dengan apa? Pelet kan atau apa? Untuk saya sendiri kolam depan rumah itu dikasih makanan sisa ya, misal makanan nggak habis, nasi sisa lempar ke kolam. Jadi lebih seperti itu. Jadi daripada kebuang ke tempat sampah, ini nih ada ikan nih buat makan ikan, jadi manfaat seperti itu. Jarang sekali yang pakai opan, kecuali emang khusus buat produksi. Itu jarang sekali. Tapi ada juga yang untuk produksi bisa menggunakan opan atau beli sayuran busuk, misal sayuran di pasar nih kan ada tuh yang dibuang, kol kan nggak semuanya intinya. Nah, jadi yang jelek-jeleknya diambilin, dikarungin buat makan ikan juga. Jadi ada macam-macam sayuran yang dipakai opan atau makanan sisa. Selain ikan nila, ikan apa lagi yang dipelihara oleh warga masyarakat desa Cikarang? Kalau Cikarang sendiri lebih seneng ikan nila sama gurame ya. Soalnya dagingnya itu paling tebal, paling enak juga sih. Jadi prioritas paling pertama sih ikan nila, gurame sama tambak. Cikarang itu paling enaknya itu. Tapi ada juga sih semakin kesini karena patin mulai terkenal ya banyak yang mereka patin atau bawal. Kalau lele sendiri cenderung jarang, karena orang Cikarang banyak yang buat kolamnya jarang ditembokin. Temboknya itu tanah. Kalau nanam lele itu
bolong kolamnya, bocor jadinya eman gitu. Kecuali khusus buat produksi, baru mereka itu nanam lelenya di terpal-terpal. Jadi sengaja, nah ini nih buat budidaya lewat terpal. Hai.